Nah, hari ini kita akan membahas tentang IVOS dan untuk membahas berkaitan dengan IVOS telah hadir narasumber di Sapa Demokrasi kali ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. EVOS itu sebenarnya sebuah aplikasi yang memang dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan OSIS. Itu sejak kapan Pak Bobot? Ya, jadi EVOS ini dikembangkan di Kabupaten Bantul sejak 2021. Teman pemilih, selamat bertemu kembali dengan Sapa Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Bantul. Kesempatan ini KPU Kabupaten Bantul menghadirkan narasumber yang luar biasa dan mengangkat tema berkaitan dengan IVOS. Tentu teman pemilih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya IVOS begitu? Karena memang istilahnya sepertinya belum familiar di telinga kita ya sebagai teman pemilih, karena yang familiar itu biasanya Sirekap begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang IVOS dan untuk membahas berkaitan dengan IVOS telah hadir narasumber di Sapa Demokrasi kali ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, hadir langsung di ruangan ini di Sapa Demokrasi Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul, Bapak Bobot. Monggo kepada Bapak Bobot kami persilahkan untuk mengenalkan diri kepada teman pemilih. Dan sebelumnya kami sapa dulu Pak Bobot. Sehat-sehat nih Pak Bobot? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Waktu kesini tadi kehujanan nggak Pak di jalan? Ke jalan sedikit. Anjir, hujan ya. Nih teman pemilih, Pak Bobot ini adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Bantul, yang memang beliau ini yang bagian dari kemitraan kita KPU Kabupaten Bantul dengan Diskominfo Kabupaten Bantul berkaitan dengan pengembangan aplikasi IVOS, di mana kita ada pendidikan pemilu dan demokrasi yang segmennya adalah anak-anak sekolah. Dan yang menggunakan IVOS itu anak sekolah. Nah, semakin penasaran kan teman pemilih, kok ada IVOS, kok ada anak sekolah? Urusannya apa dengan KPU Bantul, dengan Kominfo lagi gitu. Kominfo kok ngurusi anak sekolah. Begitu nggak Pak Bobot ya? Jadi Pak Bobot, terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan untuk ke KPU Kabupaten Bantul. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan Pak Bobot berkaitan dengan IVOS begitu. Sebenarnya IVOS itu apa Pak Bobot? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih karena ini mungkin hal baru dan masih asing di telinga kami sebagai pemirsa Sapa Demokrasi begitu. Jadi, terima kasih teman pemilih dan Bu Guri. EVOS itu sebenarnya sebuah aplikasi yang memang dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan OSIS. Jadi itu bisa dimulai dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi gitu. Jadi kalau EVOS itu apa sebenarnya kan kepanjangannya Electronic Voting System for Student. Yang itu memang sebuah aplikasi yang kita siapkan untuk kegiatan tersebut. Oke, baik. Matur suwun sangat Pak Bobot. Jadi yang tadi saya tangkap bahwa IVOS itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo khusus untuk kegiatan pemilos di wilayah Kabupaten Bantul gitu nggih Pak Bobot nggih. Jadi memang untuk siswa ya S-nya itu yang belakang itu student ya Pak? Iya, student terus siswa. Ya, baik. Jadi teman pemilih kalau di KPU identik dengan pemilu itu IVOS itu sama dengan Sirekap. Jadi sistem informasi untuk rekapitulasi perolehan hasil suara makatan ya, kalau di KPU namanya Sirekap, kalau di pemilos gitu itu namanya IVOS gitu ya Pak. Mungkin kurang lebihnya ada kemiripan tapi kalau sama plek tentu tidak makatan. Nah teman pemilih nanti boleh loh ya bertanya gitu kepada kami melalui chat yang ada di YouTube kami untuk memperjelas gitu apabila ada hal yang kami sampaikan masih kurang jelas makaten.
Nah, untuk selanjutnya Pak Bobot, sebenarnya IVOS ini kan berkaitan dengan pemilos, dengan pendidikan pemilih gitu nggih, yang anak sekolah gitu. Dulu itu setahu saya namanya kan belum IVOS nggih. Iya. Namanya itu Pemilos gitu aplikasinya. Nah, sebenarnya sejak kapan di Bantul ini mulai mengembangkan aplikasi untuk keperluan pemilos gitu. Itu sejak kapan Pak Bobot? Ya, jadi EVOS ini dikembangkan di Kabupaten Bantul sejak 2021. Jadi pada waktu itu mungkin kalau kita ingat itu kan masa pandemi, ya. Nggih, nggih. Pandemi COVID, kemudian pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Diskominfo bersama-sama dengan KPU tentunya itu kan ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak kita bagaimana berdemokrasi. Nah, pada saat itu kan kita bertemu secara langsung, bertatap langsung itu kan harus dibatasi. Iya. Nah, sehingga bagaimana itu tetap berjalan, sehingga muncullah aplikasi yang namanya EVOS tadi. Sehingga dengan aplikasi itu, pembelajaran demokrasi di sekolah tetap berjalan. Kira-kira seperti itu dari 2021. Ya. Nggih. Baik. Oh, jadi perjalanannya sebenarnya juga sudah cukup panjang ya, 2021 sampai sekarang ini di 2026 gitu ya. Dan itu ternyata yang melatar belakangi ada bencana. Dalam hal ini waktu itu namanya COVID itu pandemi ya. Pandemi COVID-19 ternyata membawa salah satunya dampak positif pada digitalisasi menurut saya, Pak Kadis. Lurus ya, Pak? Lurus. Iya, nah itu adanya COVID kemudian memunculkan satu sistem untuk kegiatan pendidikan pemilu dan demokrasi gitu nggih, yang kemudian hari ini dikenal dengan IVOS. Gitu. Jadi adanya COVID itu bagaimana kita memunculkan suatu inovasi yang itu bisa digunakan. Dan walaupun sekarang nggak COVID, itu ternyata kan kita masih menggunakan itu juga. Iya, alhamdulillah ini ya Pak ya. Jadi berlanjut gitu penggunaan aplikasi yang ternyata itu juga seiring dengan perkembangan teknologi hari ini ya Pak nggih. Lurus. Digitalisasi hampir semua sekarang ini di semua bidang mengarah ke digitalisasi Pak? Karena memang sekarang ini semua yang dulu mungkin belum digital, sekarang ini semua diharapkan sudah digital. Persuratan itu juga demikian. Kemudian pelayanan kepada masyarakat itu juga dengan digitalisasi. Dan sehingga harapannya walaupun itu untuk pembelajaran ke anak-anak kita, bagaimana itu juga bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang. Oh, ngaten. Ya, jadi berlanjut sesuai dengan perkembangan teknologi juga, dan anak-anak hari ini, anak sekolah hari ini katanya Gen Z ya Pak, atau kalau sudah Gen Alpha ini. Kalau kita ini golongannya tidak di situ ya Pak ya. Gen Ego. Ya, ibarat kata anak-anak hari ini nih lahir itu sudah dengan digitalisasi makanya ya Pak ya. Jadi tentu aplikasi ini sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan tentu dibutuhkan juga makanya ya, apalagi juga isu berkaitan dengan paperless dan sebagainya itu kan terus dikuatkan juga ya gitu ya. Apalagi sekarang kan masa-masa efisiensi. Wah, ini menarik ini, masa efisiensi ini menarik ini Pak. Yang mungkin kemarin kita bisa membeli kertas. Nah, sekarang kita mungkin sudah harus mengurangi kertas sehingga semuanya cukup dengan digital. Fotokopi itu juga mungkin dikurangi menggunakan digital juga. Seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, kalau dari 2021 ke 2025 karena pemakaian terakhir di 2025 kemarin ya, 2026 kan baru akan gitu ya. Itu ada perkembangan inovasi di dalam aplikasi IVOS ini ada nggak Pak? Jadi sebenarnya perjalanan dari 2021 sampai dengan 2025, karena aplikasi itu sebenarnya kan kita sendiri yang membangun. Artinya kita tidak menggunakan vendor dalam pengertian pihak ketiga, tetapi teman-teman yang ada di Diskominfo yang membangun aplikasi itu, yang mengembangkan. Sehingga kebutuhan seperti apa, itu kita bisa menyesuaikan. Jadi mungkin kalau
perjalanan 2021, 22, 23, kemudian 24, 25, itu tentu ada sedikit perubahan yang itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ada perubahan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan pemilos yang didesain bersama-sama antara KPU, Dikpora, Dikmen dan Kemenak seperti apa, Kominfo bisa menyesuaikan seperti apa makatan ya Pak? Kita sesuaikan. Misalnya di aplikasi itu mungkin bisa kita lihat misalkan sekolah yang ikut melaksanakan pemilihan ada berapa sekolah, kemudian jumlah siswa yang ikut berapa, kemudian di situ juga jumlah suara yang sah berapa, tidak sah berapa, di situ kan ada. Sehingga dan itu sifatnya kan open Bu, artinya siapapun mungkin bisa melihat seperti itu. Oh, jadi IVOS ini sifatnya open setiap saat gitu ya, masyarakat yang ngersake untuk melihat data di IVOS itu apa saja bisa nggih Pak? Bisa, nggih. Oh, ya karena jadi itu kita memang sediakan kan untuk pembelajaran. Oh, nggih. Ya, itu teman pemilih. Jadi kalau penasaran seperti apa sih yang namanya IVOS, bisa nanti mengunjungi IVOS di Bantul Cup ya? Di website nggih. Di website nggih. IVOS Bantul Cup.go.id. Oke. Jadi di websitenya itu ivos.bantolcup.go.id itu bisa digunakan untuk teman pemilih cek-recek seperti apa sih IVOS yang sebenarnya gitu, yang tadi disampaikan oleh Pak Bobot, bisa melihat berapa siswanya, bisa melihat siapa saja calonnya gitu ya. Rekapnya mungkin ya. Rekapnya secara umum. Rekapnya secara umum ada di sana gitu. Jadi kalau ada yang butuh riset kan bisa juga sebenarnya ngambil datanya dari situ ya. Riset tentang pemilos di Bantul. Data-datanya bisa diambil dari situ. Ya mungkin yang kita tampilkan kan mungkin secara umum nggih. Artinya kalau misalkan ngersake yang lebih detail lagi itu mungkin nanti bisa berkomunikasi. Tapi yang direkap itu mungkin secara umum mawon. Ya, jadi yang tampil di IVOS itu adalah rekapitulasi yang globalnya lah gitu nggih. Secara global nanti kalau ada yang membutuhkan data lebih detail lagi bisa dibangun komunikasi baik nanti langsung ke Kominfo atau ke kami juga nanti kita fasilitasi untuk koordinasi antar kelembagaan. Makaten nggih Pak Bobot nggih. Baik. Nah, kalau ini Pak Bobot, ini kan KPU terutama saya ini mboten ngertos tentang bagaimana sih membuat sebuah sistem gitu. Saya yakin ada dinamikanya, wong kita ini bertetangga aja so ada dinamika gitu ya. Nah ini kalau membuat sistemnya informasi ya, aplikasi yang namanya IVOS ini ada dinamika seperti apa Pak selama ini gitu? Jadi IVOS itu kan digunakan secara bersama atau Bu? Nanti penggunaannya pada saat anak-anak kita melakukan pelatihan, latihan memilih istilahnya, latihan untuk berdemokrasi, itu kan biasanya bareng ya. Satu sekolah dengan sekolah yang lain kan bareng. Kemudian satu sekolah aja mungkin siswanya kan juga ada yang ratusan bahkan ribuan. Sehingga bagaimana kita bisa memastikan aplikasi yang dipakai banyak orang itu tidak terganggu atau tidak trouble. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan koneksinya, misalkan akses internetnya, kemudian juga perangkat-perangkat yang ada di sekolah atau yang dipakai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah walaupun itu dipakai untuk latihan, tetapi data itu kan masuk ke dalam server kami. Sehingga kami juga harus memastikan sistem keamanannya. Supaya data itu tidak bocor. Lah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu untuk sistem informasinya. Jadi ternyata tidak kemudian Pak, tidak kemudian yang penting dadi kira-kira gitu ya. Ada pengamanan data pribadi harus diperhitungkan, makatan ya kalau mau ada juga bagaimana bandwidth-nya itu cukup, misalnya kira-kira itu ya servernya lah kira-kira gitu ya. Kemudian jaringan internet juga ternyata juga harus menjadi. Dan saya ingat Pak, pada saat kita IVOS dengan vote 100% itu juga menggunakan IVOS tahun 2023 lalu itu digilir Pak. Terus SMA sekolahnya esku digilir misalnya jam 7 sampai jam 10 itu berapa sekolah gitu. Kemudian
jam 10 sampai jam 12 berapa sekolah. Mungkin bagian dari mengantisipasi itu ya, Pak ya? Iya, terus supaya tidak menumpuk, Bu. Nah, kalau satu aplikasi kemudian dipakai oleh banyak dalam waktu yang bersamaan, ini kan lebih kerentanannya kan lebih ya. Tapi kalau misalkan kita gilir, misalnya dibagi per waktu, itu kan bebannya relatif lebih ringan. Oh, ngaten, leres. Terima kasih informasinya karena ini pengalaman ya. Jadi 2023 itu memang dibuat bertahap begitu jelas. Ternyata untuk itu tujuannya ya, mengantisipasi jika ada penumpukan data yang masuk berbarengan bisa down kira-kira begitu ya Pak ya. Dan malah nanti proses foodnya agak terkendala juga karena mungkin aplikasinya turun dan sebagainya. Oke, jadi dinamikanya seperti itu. Kemudian tadi disampaikan juga mempertimbangkan keamanan data pribadi ini juga sama seperti KPU, Pak. Jadi kami juga ada SMKI namanya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, karena kami juga memegang data pemilih yang harus kami jaga. Di situ ada NIK, ada NKK, itu kan harus dilindungi, jadi tidak boleh bocor ya. Jadi luar biasa ini Kominfo. Nah, kemudian Pak, kalau ini kan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Kominfo gitu ya untuk anak-anak sekolah gitu ya, untuk sekolah. Selama ini yang dilakukan untuk menyampaikan ke sekolah maupun anak-anak sekolah agar menggunakan IVOS-nya itu bisa menggunakan dengan benar, dengan tidak bingung, itu apa sih Pak yang dilakukan Kominfo? Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri ya, Bu. Tentu kita berjalan bareng, misalnya Kominfo dengan KPU sendiri, kemudian juga dengan OPD perangkat daerah yang memang membidangi itu kita bersama-sama untuk bisa melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita, bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga kita kan juga ada website, kemudian kita juga ada media sosial yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi intinya kolaborasi antara kami, KPU, dan perangkat daerah yang lain tadi, kemudian tadi bantuan dari media sosial ini juga sangat efektif di era yang sekarang ini. Oke, jadi kata kuncinya tadi kolaborasi ya. Kolaborasi. Apalagi di masa efisiensi kayak gini, Pak. Kolaborasi menjadi kunci kira-kira begitu. Oke, jadi apa yang sudah dikembangkan Kominfo untuk pelaksanaan pemilos di Bantul ini tentu satu hal yang luar biasa gitu nggih. Dan Pak Kadis kami sampaikan bahwa pemilos di Bantul itu satu-satunya yang serentak se-Indonesia untuk SMA, SMK, MA, MTS, SMP. Jadi baru Bantul yang itu bisa dilakukan secara serentak dalam satu hari, tanggal, jam yang sama. Ini tentu menjadi satu hal yang mongkok ke hati lah kira-kira gitu Pak Kadis, Pak Bobot gitu. Harapannya kan 2026 ini nanti juga bisa terlaksana dengan lebih baik daripada tahun 2025 kemarin, makanya Pak Bobot. Nah, kalau kemudian misal ini karena memang 2024 2025 itu kemarin kan IVOS-nya hanya untuk rekapitulasi ya Pak Bobot. Jadi proses yang lain itu kan manual gitu. Nah, kalau kemudian 2026 atau 2027 kita kembali lagi ke 2023 IVOS 100% gitu, kira-kira bagaimana menurut Pak Bobot? Jadi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan untuk kita kembali lagi seperti sebelumnya yang dulu dilaksanakan 100% gitu. Yang pertama itu kan tentu komitmen dari semua pihak. Itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan seperti itu kan harus siap semua. Jadi misalnya yang pertama dari perangkatnya, di masing-masing sekolah siap atau tidak. Kemudian yang kedua akses internetnya, itu kan juga. Kemudian yang ketiga yang menggunakan itu kira-kira terus budi ya, walaupun ini kan anak-anak saya yakin juga tidak sulit ya. Kemudian terus terang dari kami sendiri, dari kami 2026 itu seluruh aplikasi hampir sebagian besar yang ada di Kabupaten Bantul itu kami yang menangani. Jadi kalau dulu aplikasi-aplikasi itu ditangani di masing-masing perangkat daerah, mulai 2026 itu kebijakan Pak Bupati
itu semuanya ditangani oleh Kominfo, kecuali beberapa aplikasi yang memang masih ada di perangkat daerah dan itu mungkin sifatnya khusus sih. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang umum itu diserahkan ke Kominfo. Nah, di tahun 2020 kami sebenarnya sudah punya schedule, kapan kemudian aplikasi-aplikasi mana yang harus kami tangani, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau misalnya yang EVOS ini mau full menggunakan digital semua, ini mungkin perlu ada diskusi lebih lanjut gitu. Artinya saya belum berani memutuskan di siang ini karena hal-hal teknis tentu saya harus berdiskusi dengan teman-teman yang teknis. Jangan sampai nanti saya bilang oke, siap Bu. Nah, ternyata teman-teman karena tadi sudah punya beban yang banyak tadi, terus akhirnya nggak bisa kan, artinya yang saya sampaikan artinya kan tidak terrealisir, sehingga gambaran di internal kami kira-kira seperti itu. Sehingga kalau misalnya yang ini nanti akan kembali lagi, nah saya perlu diskusi dulu dengan teman-teman teknis. Artinya masih nggak memungkinkan pada saat mungkin yang EVOS nanti kita kembangkan, karena itu kan tidak kemudian yang kemarin sudah ada kemudian langsung dipakai begitu saja kan tidak. Tentu kan harus dilihat lagi seperti apa aplikasinya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sistem keamanannya tadi. Sehingga untuk 2026 saya belum bisa mengatur, tapi kalau misalnya Ibu dan teman-teman mungkin masih menggunakan seperti yang kemarin di 2025, kami siap. Artinya kita kan sudah punya gambaran bahwa kemarin sudah berjalan seperti itu dan kita sudah melihat aplikasinya dan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya sama seperti 2025 itu langsung terus jawab. Prinsip siap. Sama ya. Sama. Tetapi kalau misalkan itu akan digunakan secara full semua aplikasi, nah saya perlu diskusi dulu dengan teman-teman teknis kan, karena teman-teman teknis itu kan sudah kita bagi, si A mengerjakan apa, harus selesai kapan, si B mengerjakan apa, dan itu kemarin kan sudah kita diskusikan betul, artinya kita memang waktunya ketat Bu, waktunya ketat. Kalau kita gambarannya seperti itu. Baik ya. Begitu ya teman pemilih dan terutama ini Bapak Ibu guru Pak, Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah di Bantul. Jadi bukan hanya berkaitan dengan sekedar membuat aplikasi, tetapi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan juga untuk kemudian apakah akan kembali ke e-vote 100% atau sama seperti 2025. Kalau 2025 langsung gitu nggih. Nah, sudah bisa karena aplikasinya sudah ada gitu ya. Kemarin sudah dilaksanakan 2 tahun. Kalaupun nanti e-vote-nya akan tetap dilaksanakan, mungkin perlu diskusi yang panjang gitu ya. Ya baik Pak Bobot, tadi sudah kita diskusi panjang gitu ya tentang e-vote. Nah ini kami juga ingin tahu Pak Bobot, dinamika membangun sistem atau aplikasi itu seperti apa yang dirasakan teman-teman Kominfo begitu, karena itu di luar pengetahuan dan di luar kemampuan kami gitu. Jadi dinamikanya itu, istilahnya kalau kami membuat sebuah aplikasi itu kan biasanya tidak kami yang menggunakan secara langsung. Tapi aplikasi itu kan digunakan kepada yang nanti menggunakan. Dalam hal ini kan misalkan anak-anak pada saat melakukan proses pemilihan, kemudian juga dengan KPU dengan kami ya, artinya tidak full 100% kami saja, sehingga kami bagaimana itu bisa memastikan bahwa aplikasi itu dapat dipakai sesuai kersane, artinya sesuai dengan kebutuhannya kan itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga banyak faktor yang penggunaan aplikasi itu, baik aplikasinya sendiri maupun juga dukungan yang lain, misalnya bagaimana akses internetnya, kemudian juga bagaimana perangkatnya, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sistem keamanan informasinya. Sehingga harapannya aplikasi itu dipakai bisa lancar, tetapi tetap aman, atau kira-kira. Baik, teman pemilih, ternyata ya mengembangkan aplikasi itu banyak pertimbangannya, bukan hanya hal teknis.
aplikasinya jadi tidak ternyata, tapi tadi mempertimbangkan juga apa Pak, keamanan data Iya, itu. keamanan datanya. Jangan sampai kemudian datanya bocor, bocor gitu. Jangan sampai gitu ya. Kemudian tadi internet juga menjadi pertimbangan ya. Iya. Kemudian yang pasti juga tadi yang saya highlight adalah itu bisa digunakan dan sesuai dengan kebutuhan Iya. gitu. Jadi Kominfo ini mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan menggunakan, karena tugasnya Kominfo ini menghasilkan bukan menggunakan. Tadi gitu nggih Pak nggih? Nggih. Jadi istilahnya kalau membuat sebuah rumah itu kami kan tidak bisa asal paton membuat rumah. Nah, tapi rumah itu digunakan untuk apa? Yang menghuni berapa orang, yang dikersake misalnya ada berapa kamar tidur, ada berapa kamar mandi, misalnya kemudian mau rumah yang kecil atau rumah besar, nanti penghuninya berapa, kira-kira seperti. Jangan sampai kita buatkan rumah kecil, misalkan hanya kapasitas 5 orang, ternyata yang mau menghuni di situ 10 orang. Nah, ini kan nggak cocok. Umpek-umpekan. Umpek-umpekan. Nggih, nggih. Kira-kira seperti itu. Nggih, baik. Terima kasih Pak Bobo. Jadi ini kan semakin memperjelas nggih bahwa IVOS atau aplikasi itu dikembangkan Kominfo sesuai dengan kebutuhan dalam proses pendidikan pemilu dan demokrasi yang segmennya adalah anak-anak sekolah. Kurang lebih begitu nggih Pak nggih. Nanti mau ada berapa sekolah, berapa pemilihnya atau siswanya, itu kebutuhannya apa aja yang ditampilkan, itu kira-kira hasilnya nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu nanti akan didesain oleh Kominfo dalam bentuk aplikasi gitu. Apa ya? Walaupun sekarang kan sudah ada Bu, sekarang kan sudah ada yang sudah kita pakai sampai dengan terakhir kemarin 2025. Jadi walaupun sudah ada, tetap penting gitu ya Pak ya, untuk kemudian mengetahui hal-hal apa yang mungkin juga akan ada pembaruan gitu ya di rumah yang tadi sudah dikembangkan. Baik, terima kasih Pak Bobot. Nah selanjutnya Pak, ini kan aplikasi yang dikembangkan Kominfo ini digunakan oleh banyak sekolah di Kabupaten Bantul, karena memang kebutuhannya tadi untuk pendidikan pemilu dan demokrasi. Selama ini yang dilakukan oleh Kominfo supaya aplikasi ini tadi bisa digunakan gitu ya sesuai kebutuhan, dan siswa maupun guru itu tahu bagaimana mengaplikasikannya atau menggunakannya, seperti apa Pak cara penyampaian kepada mereka gitu? Jadi tentu kami tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kami harus bareng-bareng misalkan dengan KPU, kemudian juga dengan perangkat daerah yang lain, bareng-bareng untuk bisa bersama-sama memberikan informasi kepada anak-anak kita atau sekolah yang nanti akan menggunakan aplikasi tersebut. Itu mungkin bisa dalam bentuk semacam sosialisasi, pelatihan yang mungkin beberapa kali kan kita juga sudah berkolaborasi bareng-bareng untuk bisa memberikan informasi itu. Kemudian di satu sisi kita kan juga punya website tadi, mungkin bisa dipersani di website evos.bantulkap.go.id. Kemudian kita juga, pemerintah kabupaten juga punya media sosial yang kita juga bisa gunakan untuk mensosialisasikan tadi. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi intinya Kominfo menyampaikan bahwa proses sosialisasi penyampaian tentang IVOS itu kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, ada KPU, ada dinas, ya ada sekolah gitu karena memang bagian dari sesuatu bisa terlaksana dengan baik itu kalau kolaborasinya bareng-bareng terjalin dengan baik juga ya, saling mengisi makatan. Terima kasih sekali Pak Bobot. Highlight-nya tentang IVOS, tentang dinamikanya tadi sudah disampaikan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang 2026 ini Pak Bobot, bahwa kita juga tetap akan menyelenggarakan pendidikan pemilu dan demokrasi tahun 2026 ini pada anak-anak sekolah melalui Pemilos. Menurut Pak Bobot, seperti apa Pemilos 2026 kalau kita kaitkan dengan penggunaan aplikasi IVOS? Jadi 2026 berkaitan dengan penggunaan aplikasi IVOS, kalau itu pelaksanaannya seperti tahun 2025, itu tentu kita sekarang sudah siap. Artinya bahwa proses pelaksanaan pemilihan OSIS di sekolah itu kan sudah
bisa dijalankan seperti tahun kemarin. Di mana mungkin di situ kan titik beratnya lebih pada memberikan pendidikan kepada anak-anak kita proses demokrasi yang mungkin benar-benar dilakukan itu seperti apa. Itu kan mungkin seperti kita lakukan kemarin 2025 gitu. Kemudian rekapitulasinya itu menggunakan EVOS. Sehingga ini mungkin tidak berbeda dengan proses pemilu sungguhan. Leres Pak. Mirip itu Pak. Artinya mirip lah, tidak 100% tapi mirip. Kira-kira seperti itu kalau yang 2025 kemarin sudah berjalan seperti itu. Nah kalau 2026 mau berjalan seperti itu, kita prinsip siap, walaupun mungkin nanti akan kita lihat dari aplikasinya adakah mungkin yang perlu ada sedikit penyesuaian, pembenahan dan lain sebagainya. Baik, begitu teman pemilih, jadi Kominfo ini siap untuk kemudian mendukung pelaksanaan Pemilos 2026 kalau akan dilaksanakan sama persis 2025, ibaratnya hari ini pun siap gitu ya. Tapi kalau kemudian menghendaki proses yang beda, misalnya EVOT, tentu akan ada proses panjang lagi yang itu perlu dikoordinasikan secara intens multi pihak juga. Selain dengan pihak-pihak penyelenggara Pemilos, juga tentu dengan tim teknisnya Kominfo sendiri, karena bagaimanapun yang mengembangkan sistem kan teman-teman tim teknis Pak Bobot begitu. Terima kasih sekali Pak Bobot dan teman pemilih, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Bobot berkaitan dengan EVOS. Tentu ini satu bentuk kolaborasi antara KPU Kabupaten Bantul dengan Kominfo dan juga dengan Dikpora, Dikmen, Kemenak dan semua sekolah di wilayah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan pendidikan pemilu dan demokrasi pada anak-anak sekolah. Kita mendekatkan memang konsepnya seperti pemilu dan pilkada Pak Bobot, begitu sehingga kalau konsep 2025 itu EVOS adalah seperti si rekapnya di pemilu dan pilkada, begitu di Pemilos kita kenal dengan EVOS. Dan yang terakhir Pak Bobot, mohon nanti closing statement-nya apa supaya nanti juga bisa memberikan semangat gitu kepada seluruh sekolah yang 2026 ini nanti akan menghadapi Pemilos makaten. Jadi proses pembelajaran demokrasi di sekolah ini kan sebenarnya sudah berjalan gitu, beberapa tahun gitu. Dan itu saya yakin dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita. Artinya anak-anak kita kan juga belajar bagaimana proses berdemokrasi itu. Nah kalau itu sudah berjalan dengan baik, nah kenapa tidak diteruskan? Kalau menurut saya, kalau sudah berjalan baik kan lebih baik diteruskan. Kalau misalkan ada sedikit kekurangan, misalkan di beberapa hal, pelan-pelan sambil jalan kita tentu akan melakukan perbaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi kolaborasi, kerjasama Kominfo, KPU, kemudian beberapa perangkat daerah, termasuk sekolah. Ini kan kalau dilaksanakan secara bareng-bareng kan tentu akan lebih baik. Sehingga proses itu pembelajaran juga bisa dapat, kemudian proses transparansi, efisiensi, kemudian efektivitas itu juga bisa dilaksanakan melalui proses pembelajaran ini. Terima kasih sekali Pak Bobot. Jadi apa yang sudah berjalan dan itu hasilnya baik, sebaiknya dilanjutkan gitu ya. Sehingga kalaupun ada perbaikan gitu, ada peningkatan kualitas itu tidak kemudian memulai dari awal kembali gitu. Apa yang sudah baik kita lanjutkan. Terima kasih sekali Pak Bobot, banyak hal yang sudah tersampaikan melalui diskusi di podcast Sapa Demokrasi KPU Kabupaten Bantul episode kali ini. Teman pemilih, terima kasih juga sudah berkenan untuk menyimak apa yang menjadi diskusi kami pada kesempatan hari ini, dan tentu kami mendorong teman pemilih untuk datang di YouTube kami secara rutin gitu ya, atau di media sosial kami. Jangan lupa like, komen, kemudian juga boleh bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami sampaikan informasi apabila memang itu menjadi bagian dari wilayah ketugasan kami. Tentu Sapa Demokrasi ini menjadi satu hal yang kami lakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Bantul, juga kegiatan KPU Kabupaten Bantul bersama mitra-mitra kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di Sapa Demokrasi episode berikutnya. Sapa Demokrasi untuk Bantul Projo Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tersuun Pak.